Mereka bukan Sunni, bukan pula Syi'i. Mereka adalah kelompok yang bukan-bukan. Wahabi nggak bakal bisa jawab. Kalau syahadat, sholat, dan zakat sudah tidak cukup lagi untuk membuat kita bersaudara, lalu kita mau pakai standar apa? Mendukung negara kafir membunuh umat Islam. Layakkah Wahabi disebut Islam? Tulisan Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani tanggal 6 Maret 2026 hari ini. Fenomena orientasi keberagaman kelompok Wahabi Salafi yang lebih memprioritaskan permusuhan terhadap kelompok Syiah sesama Muslim dibandingkan menghadapi hegemoni imperialisme global Amerika Israel layak dicermati. Dengan pendekatan tekstualis literal, kelompok ini terjebak dalam ta'aruf, sikap ekstrem yang mengabaikan prinsip uhuwah Islamiyah dan maslahah ammah, sehingga menciptakan anomali politik yang memperlemah posisi umat Islam di kancah internasional. Dalam tradisi pemikiran Islam moderat, wasatiyah, musuh bersama umat adalah ketidakadilan dan penjajahan, istikmar. Namun, ideologi Wahabi membangun fondasi gerakannya di atas pemurnian akidah yang sangat sempit. Akibatnya, mereka menciptakan kategorisasi musuh dari dalam yang dianggap lebih berbahaya daripada musuh dari luar. Logika ini menjadi akar mengapa dalam konflik Iran-Israel, konten kreator Wahabi justru memberikan dukungan masif terhadap Amerika Israel yang telah membunuh cucu Rasulullah yang juga pemimpin Iran, Sayyid Ali Khamenei. Sikap mendukung pihak luar, Amerika Israel, daripada sesama Muslim, Syiah, lahir dari cara baca teks yang kaku. Mereka sering mengutip fatwa-fatwa klasik tentang berlepas diri terhadap orang yang dalam terminologinya masuk dalam kategori ahli bid'ah, Syiah, secara membabi buta, tanpa melihat konteks siasah syariah politik Islam yang lebih besar. Dalam konflik abadi antara Islam-Israel, ketika Iran atau kelompok perlawanan lainnya menghadapi Amerika Israel, Wahabi lebih memilih mendukung hancurnya umat Islam Syiah meski di tangan pihak yang jelas-jelas menindas umat Islam di Palestina. Sikap ini merupakan bentuk tatoruf, ekstremisme nyata. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Dengan mengafirkan Syiah secara kolektif dan memutus solidaritas saat mereka melawan penjajah, kelompok Wahabi telah melakukan malpraktik teologis. Mereka terjebak dalam takfiri geopolitik, di mana kebencian sektarian telah menutupi kewajiban membela sesama Muslim dan keadilan. Perjuangan umat Islam dunia dalam upaya memerdekakan Palestina diselandungi oleh Wahabi dengan memecah solidaritas umat Islam untuk Palestina. Narasi sektarian yang mereka hembuskan melemahkan dukungan bulat umat Islam terhadap perjuangan Palestina, hanya karena faksi-faksi pejuang tertentu mendapat dukungan dari Iran. Secara tidak langsung, sikap tekstualis ini menjadi karpet merah bagi kepentingan Amerika Israel untuk memecah belah kekuatan umat Islam di Timur Tengah melalui narasi Sunni Syiah. Perlindungan terhadap nyawa dan kedaulatan umat Islam, terlepas dari mazhabnya, seharusnya menjadi prioritas di atas perdebatan teologis yang belum usai. Ulama Wahabi Salafi sangat bergantung pada otoritas politik di Arab Saudi. Fatwa keagamaan luar negeri mereka seringkali selaras dengan kepentingan negara. Ketika negara mereka terlibat rivalitas geopolitik dengan Iran, para ulamanya akan mengeluarkan fatwa yang mendukung posisi tersebut. Bahkan jika harus terlihat beraliansi secara tidak langsung dengan Amerika atau Israel. Sikap seperti ini adalah penyimpangan ilmiah yang besar, tidak mendukung sesama Muslim, dalam kurung meski berbeda mazhab, saat mereka menghadapi agresi dari pihak yang jelas-jelas menjajah Israel, adalah pengkhianatan terhadap ukhuwah Islamiyah. Mereka terlalu fokus pada teks-teks kebencian sektarian sehingga buta terhadap realitas kemanusiaan dan ukhuwah Islamiyah. Wahabi sebagai gerakan fundamentalis tekstualis telah gagal membedakan antara perbedaan pendapat khilafiyah dengan pengkhianatan terhadap nilai kemanusiaan dan persaudaraan Islam. Dukungan mereka terhadap agresi Amerika Israel atas dasar kebencian kepada Syiah bukan hanya kesalahan pengambilan sikap politik, melainkan penyimpangan moral yang serius dalam sejarah pemikiran Islam kontemporer. Sudah saatnya umat Islam kembali pada jalur wasatiyah yang mendahulukan persatuan melawan kezaliman di atas kebencian sektarian. Di tengah arus narasi takfiri yang sering digaungkan kelompok tekstualis Wahabi, sangat penting untuk mengulang kembali kesalahan metodologis, manhaji, dari kaum Wahabi dalam memahami agama. Apakah sebenarnya mereka memahami agama Islam dengan benar atau memahami agama menurut selera dan kepentingan? Ketika mengkategorikan Syiah sebagai bukan Islam secara kolektif, apa yang menjadi mustanad dan hujah mereka sehingga berbeda dengan umat Islam secara keseluruhan? Lalu penisbahan mereka terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah,
Apakah bisa ditolerir atau sebenarnya mereka telah keluar sebagai bagian Ahlussunnah wal Jamaah? Mereka bukan Sunni, bukan pula Syi'i. Mereka adalah kelompok yang bukan-bukan. Untuk menyatakan seseorang atau suatu kelompok keluar dari Islam, apakah standar Wahabi sama dengan standar yang difahami dari Al-Quran dan hadis? Pertama, dalil dari Al-Quran, surat An-Nisa ayat 94 berikut ini. Wala taqulu liman alqa ilaikumussalama lasta mu'mina. Dan janganlah kamu berkata terhadap orang yang mengaku Islam, engkau bukan orang beriman. Ajaran Al-Quran sudah jelas bahwa kita tidak boleh mengatakan bukan Islam terhadap orang yang mengaku Islam. Mengenai apakah perkataannya itu benar atau dusta, maka itu hanya Allah yang mengetahuinya. Ayat ini turun terkait dengan Usamah yang membunuh seseorang yang telah berkata, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu Usamah tidak mempercayainya, kemudian membunuhnya. Rasulullah bersabda, apakah kamu membunuh padahal ia mengatakan tiada Tuhan selain Allah? Usamah menjawab, ia hanya ingin berlindung. Lalu Rasulullah berkata, apakah engkau membelah hatinya lalu engkau melihatnya? Riwayat ini diantaranya bisa dibaca di kitab Tafsir At-Tabari. Dari riwayat ini, kita diperintahkan untuk tidak menganggap kafir terhadap orang yang telah mengaku Islam dan Syiah mengaku Islam. Tidak ada di antara rukun Islam yang menjadi syarat keislaman seseorang yang dilanggar oleh Syiah. Kelompok Wahabi yang hobi takfir ini seolah-olah punya teknologi scanner canggih yang bisa menembus jantung orang Syiah. Meski orang Syiah teriak, La ilaha illallah, para polisi iman ini bakal menyahut, itu cuma takiyah, bohong. Hebat sekali ya. Nabi saja melarang kita menghakimi apa yang di lisan, tapi kelompok ini merasa punya hak prerogatif Tuhan untuk menentukan siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Ayat yang kedua yang harus diperhatikan Wahabi adalah surat At-Taubah ayat 11. Fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudaramu seagama. Perhatikan kata fa ikhwanukum fid din. Maka mereka adalah saudaramu dalam agama. Jika mereka bertaubat, mereka sholat dan mereka berzakat. Sedangkan kaum Syiah, mereka sholat, mereka berzakat. Lalu, syarat Islam mana yang mereka langgar menurut Al-Quran sehingga mereka bisa dikatakan bukan Islam? Wahabi nggak bakal bisa jawab. Bagi kaum Wahabi, ayat ini mungkin dianggap salah cetak atau kurang lengkap. Bagi mereka, meskipun Anda sholat sampai jidat hitam, kalau Anda tidak membenci orang yang mereka benci, Anda tetap bukan Islam. Jadi, mana yang lebih tinggi? Firman Allah atau fatwa syekh mereka? Kenapa Allah bilang Syiah adalah saudaramu, sementara Wahabi bilang mereka musuhmu? Kita mau ikut siapa? Firman Allah atau Wahabi? Lalu, standar Islam dalam hadis-hadis Nabi, apakah Syiah melanggarnya? Perhatikan hadis-hadis di bawah ini. Aku telah diperintahkan untuk memerangi orang-orang sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Dan mereka mendirikan sholat dan membayar zakat. Jika mereka melakukan itu, darah dan harta mereka terlindungi dariku kecuali oleh hak Islam dan perhitungan mereka ada di sisi Allah. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Dalam hadis itu Nabi menyatakan bahwa ia diperintahkan untuk memerangi manusia sampai menjadi Islam, yaitu bersahadat, mengerjakan sholat, menunaikan zakat. Jika telah melakukan semua, maka darah dan harta mereka harus dijaga. Lalu perhatikan pula hadis yang sangat populer di bawah ini. Islam adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Melaksanakan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dari melaksanakan ibadah haji, saya ulangi, dan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah jika mampu. Diriwayatkan oleh Muslim. Dan kaum Syiah melakukan semuanya. Lalu apa alasan Wahabi menyatakan Syiah bukan Islam? Di mata kaum Wahabi, rukun Islam seolah-olah bertambah menjadi harus benci Syiah kalau mau dianggap Muslim. Jika rukun yang dibuat Nabi saja sudah mereka modifikasi dengan syarat-syarat tambahan yang ribet, sebenarnya siapa yang sedang melakukan bid'ah di sini? Menyatakan Syiah bukan Islam berdasarkan perbedaan penafsiran sejarah atau masalah politik masa lalu adalah sebuah kekeliruan metodologis yang fatal. Ketika kelompok Wahabi menggunakan standar di luar 5 rukun Islam untuk mengeluarkan seseorang dari agama, mereka sebenarnya sedang membuat standar baru yang tidak didukung oleh teks eksplisit Al-Quran dan hadis. Tindakan takfir ini tidak hanya mencederai keadilan hukum Islam, tetapi juga merusak tatanan persatuan umat, Uhuah Islamiyah. Mengembalikan definisi Islam kepada Al-Quran dan Sunnah adalah satu-satunya jalan untuk mengakhiri perpecahan yang destruktif ini. Para ulama melihat bahwa Wahabi bukan sekedar mazhab fikih, melainkan gerakan pemutus uhuwah.
Mereka menggunakan agama sebagai alat untuk menyerang sesama muslim. Yang ironisnya, justru membuat mereka terlihat lunak atau bahkan mendukung kepentingan kafir harbi dalam kurung agresor demi menghancurkan kelompok muslim lain dalam kurung seperti Syiah yang mereka benci secara berlebihan, tatoruf. Menyatakan Syiah bukan Islam bukan hanya kesalahan akademis, tapi sebuah kesombongan spiritual yang merusak. Al-Quran sudah memberi pagar yang luas, tapi Wahabi malah sibuk memasang kawat berduri di mana-mana. Kalau syahadat, sholat, dan zakat sudah tidak cukup lagi untuk membuat kita bersaudara, lalu kita mau pakai standar apa? Penulis Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani.